Untuk mulai ibadah kita pada malam ini, kita bernyanyi dalam halaman 166. Ku gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. 2, 3, ya. Ku gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami berkumpul kembali di sini untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Semoga Tuhan Allah dan Yesus Kristus berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dengan sukacita. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Perkenalkan, nama saya Mario Joseph Simanihoro, kelas 5. Saya akan membacakan Titus 2 ayat 2 sampai 8. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadi karena dirimu sendiri atau teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitahuanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari halaman 215. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku. 2, 3, ya. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini kau sadari sabda kasih-Mu,
membacakan Titus 1 ayat 2 sampai 8. Titus 2 ayat 2 sampai 8. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam kekuatan, dan dalam iman, dalam kasih dan dalam kekuatan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang yang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri sesuatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari halaman 221. Tenang, tenang mendayung. Dua, ya. Tenang, tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang, tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut beredar hidupmu. Pelita hati untuk kita malam ini berbunyi, pergunakanlah barang duniawi dengan bijaksana dan dekatkanlah diri kepada Allah. Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah.
Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, sebab kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah Yesus memilih dan memanggil ke-12 muridnya. Berapa murid Yesus? 12. Setelah Yesus memanggil dan memilih 12 muridnya, ia bersama mereka mengadakan kerasulan. Apa itu kerasulan itu? Banyak orang yang mengikuti mereka. Orang yang mengikuti mereka itu ada yang menjadi muridnya, dan ada juga yang simpatisan yang hanya ingin melihat Yesus mengadakan mujizat dan mendengarkan pengajarannya. Pada saat itu ia mengajar mereka dengan ucapan bahagia dan peringatan. Ada 4 ucapan bahagia dan 4 ucapan peringatan. Yesus terlebih dahulu mengucapkan ucapan bahagia. Setelah ucapan bahagia itu, Yesus mengadakan ungkapan celaka. Keempat ucapan celaka itu kontras dengan ucapan bahagia yang diungkapkan oleh Yesus sebelumnya. Ungkapan celaka itu sebagai peringatan kepada pertobatan bagi mereka yang tergoda untuk menjadi sombong dalam kekayaan, dalam kemakmuran, dalam popularitas dan kepemilikan. Sejalan dengan itu, di atas Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengingatkan bahwa waktu telah singkat dan dunia akan berlalu. Ada corona ya kan? Waktu telah singkat dan dunia akan berlalu. Maka gunakan barang duniawi dengan bijaksana. Barang itu digunakan untuk membantu orang yang kekurangan dan yang membutuhkan bantuan. Yesus telah menunjukkan teladan itu kepada kita, yakni ia hadir dan makan bersama orang berdosa. Hadir di tengah orang miskin, bahkan memanggil seorang pemungut cukai menjadi muridnya. Bagaimana dengan kita, Peri dan Mario? Apakah kita mau memanggil orang miskin datang makan bersama kita? Apakah kita masih mau membantu orang yang kekurangan? Mau nggak kita menggunakan barang itu untuk keperluan orang susah dengan bijaksana? Jangan pelit, tetap berbagi. Karena di sini dibuat celakalah dan diingatkan kepada orang yang tergoda untuk menjadi sombong karena kaya, makmur, popularitas dan kepemilikan. Dan karena ada sepedanya sombong, karena koyak celananya sombong, ya kan?
karena sepatunya busuk sombong, jangan. Karena orang nggak semua sepatu busuk, ada yang cantik kan. Jangan karena makan pangsit terus sombong kan. Jangan karena makan miso di Ramayana terus sombong, nggak bisa. Karena masih banyak orang yang tidak makan yang butuh. Supaya kita pahami ya. Tadi Mario kan ada bacakan seperti itu juga tentang supaya kita tetap sederhana. Tetap sederhana. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, ya kan? Sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Makin tua berarti harus semakin sederhana. Perempuan yang tua juga begitu. Disampaikan di sini sebagai orang beribadah tidak boleh menggosip, fitnah, tidak boleh minum tuak terus, tetapi cakap mengajar yang baik, mendidik perempuan muda untuk mengasihi suaminya, anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang muda, nasihatilah supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, ya kan Peri? Kuasai emosi, tidak boleh asal-asal ya. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jujurlah engkau dalam pengajaranmu, sehat, tidak tercela, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat disebarkan tentang kita. Ini dia kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ya, Mario, jangan berbuat celah. Apa itu? Apa itu celah? Celah itu yang bisa dihujat, yang bisa jadi omongan. Contohnya malas bangun, malas belajar, nilai ujian merah. Nah, itu kan ranking paling belakang itu jadi hujatan, itu omongan karena malas. Semua orang pintar, semua orang bisa karena dia belajar, ada kemauan. Ya, oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat hingga pada malam hari ini kami merasakan berkat-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi bijaksana. Bantu juga kami agar menjadi dapat teladan bagi anak-anak. Bantu juga anak-anak kami menjadi orang yang baik, jujur dalam segala hal, orang yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan perbuatan. Bantu kami Tuhan untuk dapat mengabulkan rencana-rencana baik untuk kemajuan keluarga, pekerjaan, sekolah, dan apapun yang kami rencanakan, semoga Tuhan memberikan yang terbaik dan membantu untuk mewujudkannya. Demikian doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Telah nyanyi sampai kolektif. Kita bernyanyi dari halaman 235. 235. Di ufuk langit nan merah. 2, 3, ya. Di ufuk langit nan merah, sembara semagi, di hadapan yang semayang di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Doakanlah kami berdosa ini sekarang sampai mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami berdosa ini sekarang sampai mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti dalam permulaan, selalu terus segala abad. Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus sekarang. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, lihat.